Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi di Checkpoint, ruang kreasi penuh warna. Di sini kembali lagi dengan saya Zaskia. Dan saya Naira. Di sini kita kedatangan narasumber nih yang baru. Namanya Ustadz Ulin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di episode ini kita mau bahas hal yang cukup dekat, bahkan dekat banget nih sama umat Islam. Yaitu apa tadi Naira? Maulid Nabi Muhammad SAW. Oh iya bener banget. Terus kenapa kita mendatangkan Pak Ulin atau Ustadz Ulin bisa dibilang ya? Karena kita tuh mau informasi yang kita dapat itu lebih terpercaya dan jelas Dan ya, lebih Kak? relevan gitu ya maksudnya. Lebih relevan. Oke, jadi Pak, pertama bisa pembukaan dulu untuk Ustadz sendiri. Oke. Ya, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak sudah diundang di Checkpoint Posdak SMP Negeri 3 Manado ini pada siang hari ini dalam keadaan sehat afiat dan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Boleh tuh. Neira, kamu ada pertanyaan apa gitu soal Maulid Nabi tahun ini? Nah, silakan. Sebenarnya Maulid itu dirayain dari kapan sih Pak? Dan sejarahnya itu dari mana? Peringatan Maulid itu ya sebenarnya sudah dari dulu sudah ada. Itu saya akan menyampaikan ya sekitar dua versi saja. Sebenarnya banyak versi. Versi yang pertama yaitu pada waktu itu umat Islam dipimpin oleh salah satu pemimpinnya yang bernama Sultan atau Raja atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang pada waktu itu berkaitan dengan perang salib melawan orang-orang Nasrani, orang-orang ya Kristen atau Nasrani yang pada waktu itu yang memusuhi umat Islam. Terus nih Pak, kan sekarang kita kan udah membahas sejarah Maulid, kenapa Maulid dilakukan, dan juga sudah banyak kan yang merayakan Maulid, apalagi di Indonesia. Iya. Sebenarnya Maulid itu apa sih? Maulid itu sebenarnya adalah memperingati. Memperingati ada dua versi ya. Pertama dari versi Arab, bahasa Arab Maulid itu artinya adalah memperingati. Maulidun kalau dalam ilmu atau sorofnya itu adalah Maulid itu adalah yaitu peringatan sebuah acara peringatan mengenang kelahiran seseorang. Baik. Naira, kira-kira kamu ada pertanyaan nggak yang menurutmu tuh bisa bisa menjelaskan kenapa Maulid Nabi itu sebenarnya tuh juga penting buat kita, kan kita anak muda nih ya, kita kan tiap hari kan kerjanya kan scroll IG, TikTok Iya, gitu benar-benar. kan. Menurutmu kamu ada pertanyaan nggak yang bisa bikin Maulid Nabi itu penting bagi kita sebagai anak muda? Gimana sih Pak cara memaknai Maulid Nabi ini biar gak kesannya tuh kayak Tradisi tradisi biasa. aja gitu? Iya. Iya benar. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad sebenarnya itu sangat penting bagi kita sebagai umat Islam, apalagi generasi anak muda pada zaman akhir ini atau generasi Z. Nah, Gen Z ya, Gen Z. Gen Z. Ya, jangan sampai kita ini sebagai generasi Gen Z itu kalah dengan bahasanya setan gepeng. Tahu setan gepeng? HP. Sebenarnya itu handphone atau HP atau media sosial yang lainnya. Punyaku nggak gepeng. Maka kita harus bisa menguasai Punyaku persegi panjang. gadget itu ya. Kita harus bisa menguasai media sosial dengan untuk kebaikan. Maka bagi kaum muda itu sangat penting memperingati Maulid Nabi Muhammad. Beliau juga ketika diejek oleh orang-orang waktu itu tidak menerima ya, juga Rasulullah tidak dendam. Beliau tidak berdendam. Ada sebuah kisah nih. Nah, pada waktu itu beliau hendak datang ke Ka'bah, Masjidil Haram Ka'bah ini, hendak sholat atau ibadah. Setiap berjalan melewati rumahnya ibu-ibu sudah tua, mungkin orang Yahudi atau orang apalah ibu tua ini. Ini belum Islam, masih non Muslim. Nah, setiap Rasulullah lewat itu pasti dicaci maki, Dihina-hina saya diam. gitu ya. Rasul itu tidak pernah membela, diam saja. Beliau tersenyum saja. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa orang tersebut belum Allah beri hidayah
tentang Islam bagaimana. Beliau Oh, menanyakan, ceritanya mirip yang kayak pas itu ada tunawisma yang ngecek-ngecek Nabi Muhammad. Dia kan buta nih. Dia mungkin kan mungkin beda karena ada banyak, ada tunawisma juga seorang laki-laki, ini kan iya itu. perempuan. Nah, Oh, itu. nah, ini kemudian sang ibu ini penasaran, wahai pemuda siapa engkau? Nah, Rasulullah diam saja. Kemudian lama belum menjawab, aku Muhammad. Muhammad. Nah, sang ibu ini merasa Oh, kemudian itu ya. apa ya, menyesal, sedih, menangis bahwa orang yang selama ini aku ejek, aku hina, ternyata Iya, orangnya stop. seperti ini baik. Maka kemudian lah Allah turun hidayah, sang ibu ini sudah masuk Islam. Itu akhlak Rasulullah. Nah, kita juga sama, bisa beliau. Kita jangan sholat dikit-dikit ini ngambekan, dikit-dikit baperan, dikit-dikit mutungan, dikit-dikit marah, ya, dikit-dikit marah ya. Aku enggak ya. Juga kita juga berusaha untuk bisa menjadi orang yang pemaaf. Ini juga tidak mudah. Tuh, berarti jangan Pemaaf itu, kemudian. pemaaf itu jangan nunggu orang yang punya salah dengan kita minta maaf. Masya Allah, Wah, tabarakallah. Ini kita jadi lebih paham ya. Iya. Jadi mungkin sampai situ dulu ya episode kali ini. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bermanfaat bagi sekitar, dan kita juga bisa lebih dekat dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan bisa menjadikan Rasulullah ini sebagai pedoman para hidupnya Gen Z Iya. ya. Iya, biar kita tuh nggak kayak, oh aku mau jadi kayak Timothy Ronald, jadi ini, tapi kita juga harus menjadi seperti Rasulullah, apalagi bagi umat-umat Muslim di luar sana. Iya. Baiklah, mungkin itu saja untuk di episode Checkpoint kali ini. Saya Zaskia. Dan saya Naira. Dan saya Ustadz Ulin. Ya. Bila ada salah tutur kata, kami memohon maaf yang yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu ya teman-teman semuanya. Oke. Dadah. Terima kasih. Love you.